mensucikan diri dari hadas besar. Supaya kita juga bisa sholat wajib sehari-hari. Tapi kita ketika mandi itu nutup lagi, kita bersih suci lagi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IBS semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentunya bersama saya Zaki Dosar Muhammad bertemu kembali di program Tanya Ustadz. Kali ini yang kita bahas tentang kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan, apalagi tentang kebersihan diri kita untuk selalu menjaga diri agar selalu suci dan mudah dalam melakukan semua ibadah, yaitu tentang apa sih mandi wajib. Mandi wajib itu salah satu cara kita bersuci dari hadas besar. Misalkan setelah kita ada hubungan seksual atau mimpi basah dan lain sebagainya. Mandi wajib itu biasanya dilakukan oleh seorang muslimah yang dimana dia membersihkan diri setelah haid atau berhalangan. Selain wanita juga mungkin yang pria juga kemungkinan bisa mandi wajib kalau mungkin ada nifas yang keluar atau bagaimana. Cowok kok bernifas? Ibu-ibu baru melahirkan juga. Mbak, siap. Mandi wajib itu mandi yang dilakukan untuk membersihkan hadas besar, mensucikan diri dari hadas besar. Mandi wajib itu mandi yang dilakukan setelah adanya hadas besar. Mandi wajib itu setauku ketika kita sudah ada hadas besar, Mas. Ya, gitu. Mandi wajib itu mandi untuk apa ya? Untuk menghilangkan hadas besar, Mas. Tadi udah saya sempat singgung beberapa ya. Mungkin Bapak dari sholat biasanya mimpi basah atau mungkin hubungan seksual. Mungkin Bapak juga mungkin setelah haid, nifas dan lain-lain. Kalau mungkin seperti yang aku jawab tadi, kan mandi wajib itu buat mensucikan diri dari segala misalnya haid atau nifas yang keluar gitu. Jadi supaya kita juga bisa sholat wajib sehari-hari gitu. Iya, sama kayak penjelasan kita teman-teman juga. Sudah diwakilkan. Iya. Haid, terus keluar mani bagi laki-laki, terus berhubungan badan, itu sih yang saya tahu. Setelah orang berada pada hadas besar diwajibkan untuk mandi wajib. Kalau laki-laki, Mas, ya, itu ketika setelah keluar air mani atau setelah berjima, yaitu berhubungan badan. Kalau setahu saya sih, Mas, itu biasanya setelah mengeluarkan air mani seperti ketika mimpi basah, atau kalau yang perempuan mungkin sudah selesai haidnya. Wajib, penting, wajib Mas. Penting. Sangat penting. Sangat Ya. penting. Iya. Sangat penting. Kalau nggak mandi wajib nggak bisa sholat. Betul. Tentu sangat penting, sangat penting. Penting sih kalau menurutku, karena kan itu pori-pori kita buka semuanya itu ketika di dalam ilmiahnya gitu. Tapi kita ketika mandi itu nutup lagi, kita bersih suci lagi gitu. Penting, Mas, kalau sudah itu tadi, kalau sudah keluar. Yang paling pokok ada 3 sih. Pertama niat, kedua menghilangkan najis dari tubuh, yang ketiga intinya itu meratakan air ke seluruh tubuh. Wudhu, terus membasuh semua dari atas, ya, mengalir dari atas sampai ke bawah. seluruh tubuh ya, sampai 3 kali. Yang pertama itu pasti niat untuk membersihkan hadas besar. Terus yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, membasuh seluruh tubuh dengan air. Rukunnya itu ada 3. Pertama itu niat, kedua membersihkan najis di seluruh tubuh, lalu ketiga mengguyur air ke seluruh tubuh. Iya, tahu, Mas.
ada 3 itu kalau nggak salah. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh, yang ketiga membersihkan najis yang ada di tubuh kita gitu. Setahu saya sih niat, terus mengguyurkan air ke seluruh tubuh sampai rata Mas kalau nggak salah. Ya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari minal haidi lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fadlillahi ta'ala. Nawaitu husla li rafa'il hadasil akbari minal janabati fardholillahi ta'ala. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Pentingnya mandi wajib atau mandi besar yang sering kita dengar, yaitu tentang apa sih yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Ada 2, yang pertama yaitu keluarnya mani dari perempuan maupun laki-laki, bahkan perempuan itu keluar darah haid ataupun darah nifas dan lain-lainnya. Yang mani ini keluarnya bisa dengan dimainkan ataupun adanya interaksi dari pikiran maupun dari tangan sendiri teman-teman. Dan yang kedua yaitu jima. Jima ini artinya bersetubuh. Nah, dalam bersetubuh ini entah keluar maninya atau enggak, tetap harus mandi wajib. Tentang apa sih pentingnya mandi wajib? Mandi wajib ini akan selalu menjadi penting karena syarat dalam beribadah adalah keadaan kita harus dalam keadaan yang suci. Suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Maka ini nggak boleh digampangkan, nggak boleh disepelekan. Karena ketika keadaan kita belum suci, maka ibadah yang telah kita lakukan bisa saja belum diterima karena belum memenuhi syarat itu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan ada 4 sunnah dalam melakukan mandi wajib. Yang pertama yaitu ketika kita masuk ke kamar mandi, kita membasuh tangan dulu. Habis itu kita membersihkan kotoran-kotoran dulu yang ada. Yang ketiga, kita berwudu selayaknya kita berwudu ketika mau sholat. Yang keempat yaitu kita memulai mengguyur badan ini dengan membaca niat itu. Yang pertama dari kepala dulu. Kepala 3 kali baru ke yang lain-lainnya. Tanpa menggunakan sabun. Kita lakukan dulu dengan tanpa menggunakan sabun. Maka bagi teman-teman yang sering bermain dengan kelamin itu, seyogyanya kita harus tahu pentingnya tentang mandi wajib. Karena mandi wajib adalah dasar dari semua ibadah. Maka bermandilah selagi air itu masih gratis di kos-kosan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.